Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. My name is Atalia Melanie Fitri. My attendance number is 21. So today I will show you about understanding certain patterns in trading corporations. Okay, let's start. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga dengan bahasa Indonesia supaya teman-teman mengerti, dan tentunya kita sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang akan kita capai setelah kita mempelajari ini, materi ini. Jadi learning objektifnya yaitu yang pertama, first identifying the parts of a sentence that express its basic meaning. Maksudnya di sini kita dapat mengidentifikasi bagian-bagian kalimat yang mengungkapkan makna dasarnya. Yang kedua itu maksudnya di sini recognize the sentence that combine equally important ideas. Jadi maksudnya di sini kita dapat mengenali kalimat yang menggabungkan ide-ide yang sama pentingnya. Yang ketiga itu kita dapat memahami hubungan, maksudnya understanding the connection between ideas expressed in a sentence, antara ide yang diucapkan dalam sebuah kalimat. So, kita lanjut ke learning material. Jadi kita bisa, ini maksudnya materi pembelajarannya, kita langsung lihat ke contoh. Ini ada kalimat dari Popeno in Wassaman tahun 2000. Kita bisa lihat di sini, currently a heated debate is underway between advocates of retaining or drugs law and their opponents, who believes that criminalization has failed and encourage adoption of a policy of discrimination combined with an intensive emphasis on education and therapy. Jadi kita di sini akan coba mengetahui maksud arti dari kalimat ini. Jadi kita bisa untuk memahami kalimat ini dengan mencari gagasannya, maksudnya gagasannya, idenya, kata kuncinya seperti itu. Sehingga diharapkan nanti kita dapat mengungkapkannya itu dengan kalimat sendiri gitu. Kita bisa lihat dari kalimat ini, kita bisa pecah, kita lihat gagasannya aja. Maksudnya kita lihat ini pertama, currently a heated debate is underway. The debate is between advocates of retaining or drugs laws and their opponents. Ini yang pertama gagasannya. Di sini maksudnya itu saat ini perdebatan sengit sedang berlangsung. Itu poin pentingnya. Perdebatan terjadi antara pendukung yang mempertahankan undang-undang narkoba dan lawan mereka juga. Lalu yang kedua itu opponents believe that criminalization has failed. Itu maksudnya para penentang percaya bahwa kriminalisasi telah gagal. Yang ketiga itu maksudnya mereka mendorong penerapan kebijakan diskriminalisasi. Yang keempat, mereka ingin, they want this policy combined with an intensive emphasis on education and therapy. Mereka ingin kebijakan ini digabungkan dengan penekanan yang intensif pada pendidikan dan terapi. Jadi yang saya bacakan tadi itu merupakan poin-poinnya, gitu. Sehingga kita dapat tahu maksud dari makna ini secara keseluruhan, dan kita bisa mengungkapkannya dengan bahasa kita sendiri. Sekarang kita lihat apa yang telah kita lakukan sehingga kita tuh bisa sampai untuk kita berpikir dan bisa sampai kita itu
mengetahui maknanya. Gimana kita tahu maknanya itu? Kita bisa lihat pertanyaan berikut ini. Apakah kalian menjawabnya seperti apa? Iya atau tidak? Pertama, did you search for the most important information in the sentence? Kamu itu mencari nggak kata-kata yang paling penting, informasi paling penting dalam kalimat itu? Yang kedua itu, did you think certain groups of words were more important than others? Apakah ada kelompok kata tertentu yang lebih penting dari yang lainnya? Yang ketiga itu, apakah kamu mencoba? Did you try to see how the parts of the sentence were connected? Maksudnya di sini kamu melihat nggak ada bagian-bagian kalimat maksudnya itu terhubung, ada yang terhubung. Jika kamu itu menjawab iya dalam 3 pertanyaan ini, berarti kamu semua dalam proses untuk memahami kalimat secara efektif. Nah, mari kita pelajari cara menemukan ide yang penting, yang kurang penting, maksudnya, dan melihat bagaimana ide-ide itu dihubungkan. So let's learn. Jadi yang paling penting di sini juga identifying key ideas. Maksudnya ini kita mengidentifikasi gagasannya, pokoknya, kata kuncinya, kunci dari idenya itu bagaimana. Kita bisa baca ini, each sentence express at least one key ideas or basic message. This key ideas is made up of 2 parts, a simple subject and simple predicate. Maksudnya di sini setiap kalimat itu pasti mengungkapkan setidaknya satu kata kunci atau pesan dasar. Pesan dasar maksudnya. Pesan dasar ini terdiri dari 2 bagian, subjek sederhana dan predikat sederhana. Subjek sederhana, lanjutnya, the simple subject usually a noun identifies the person or object the sentence is about. Jadi simple subject ini seperti kata benda atau mengidentifikasi orang atau objek dari kalimat tersebut. Terus the main part of the predicate, the simple predicate is a verb. Jadi predikat sederhana itu seperti kata kerja. Apa yang dilakukan atau telah dilakukan dalam kalimat itu. Contohnya kita lanjut ke example. The average American drank 6 gallon of beer last year. Kita bisa lihat, the key ideas of this sentence is American drank. Jadi ini maksudnya kita sudah dapat key ideas-nya, kita dapat pokoknya, kita dapat gagasannya, kita dapat kata kuncinya yaitu American drank. It is expressed by the simple subject and predicate. Jadi ini American drank itu terdiri dari diungkapkan lewat kalimat subjek yang sederhana dan predikat yang sederhana. Yang disebut simple subject di sini yaitu Amerikannya, American drank, Amerikannya disebut simple subject. Lalu American di sini maksudnya itu orang Amerika. Terus jadi subjek, dia disebut subjek. Lalu the word the and average give more information about the subject. American. Ini kan the average Americans. Jadi memberi banyak informasi gitu tentang subjeknya, hanya menjelaskan lebihnya lagi. Lalu bagian utama dari verb, maksudnya the main part of the predicate is the verb drunk. This tells what the average American did. Jadi kata kerja drunk, apa yang dilakukan rata-rata orang Amerika itu maksudnya. Jadi drunk maksudnya. Sisanya itu memberi informasi tentang berapa banyak mereka tuh minum, seperti itu.
Ini untuk contoh, lebih banyak contoh, bisa dilihat. George study for 3 hours last night. Lalu, Katie lives in Boston near the waterfront. Food prices have risen drastically in the past 4 years. In many long and complicated sentences, the key idea is not as obvious as it's the previous example. Jadi, di sini udah digarisbawahi yang mana simple subjek dan simple predikat. Mungkin kalian sudah tahu, kalau kalian ngerti dengan pembahasan saya sebelumnya, Georgia itu simple subjek, Katie juga simple subjek, food price juga simple subjek, kata kerjanya itu, verbnya itu disebut simple predicat. To find the key ideas, kita bisa, jadi kita untuk menemukan key ideas-nya itu, kita dapat dari menjawab pertanyaan who or what is the sentence about, siapa atau apa, tentang siapa atau apa dalam kalimat itu. Yang kedua, what is happening in the sentence, apa yang terjadi di dalam kalimat ini. Jadi kalau kita udah bisa menjawab itu, kita dapat mengidentifikasi key ideas-nya. Terus lanjut, contoh kalimat yang lebih complicated. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat yang lebih complicated atau lebih lengkap, lebih rumit dari sebelumnya. Ini kalian bisa lihat, intelligence as measured by IQ depends on the kind of test given, the skill of the examiner, and the comprehension of the subject. Jadi kalimat ini adalah jawaban dari pertanyaan who or what is the sentence about. Is intelligence. Jadi apa? Jadi ini maksudnya who or what? Siapa atau apa tentangnya? Tentang apa atau tentang siapa atau apa? Jadi ini tentang intelligence atau intelligent. Lalu verb-nya itu di sini depends. Yang berarti artinya itu tergantung, dan sisa kalimat itu hanya menjelaskan faktor-faktor yang menjadi tolak ukur dari kecerdasan itu sendiri. Beberapa contoh lagi kita bisa lihat, William James itu dari jawaban dari who. Who is the sentence about? Maksudnya tentang siapa? Tentang William James. Lalu kita bisa lihat saja yang saya garis bawahi, test. Maksudnya di sini menguji. Jadi William James ini adalah bapak psikologi Amerika yang menguji apa memori itu dapat ditingkatkan dengan melatihnya. Itu maksud kalimat ini. Kita bisa lihat saja yang tadi saya bilang William James dan tes. Berarti William James ini sedang menguji. Itu intinya. Lalu violence in sport, both at amateur and professional levels, has increased dramatically over the past 10 years. Jadi ini violence itu maksudnya adalah kekerasan. Berarti ini jawaban dari pertanyaan what. Jadi tentang apa? Tentang kekerasan. Has increased. Maksudnya ini verb-nya atau telah meningkat. Has increased. Jadi ini tentang kekerasan dalam olahraga, baik pada tingkat amatir maupun profesional, itu telah meningkat secara dramatis selama 10 tahun terakhir. Itu maksud kalimat ini. Jadi
some sentence might have more than one subject or more than one verb in the predicate. Jadi ada juga kalimat yang mungkin mempunyai lebih dari satu subjek dan mempunyai lebih dari satu verb di dalam predikat itu. Kita bisa lihat ya di sini. Poor diet and lack of exercise can cause weight gain. Jadi ini maksudnya saya garis bawahi poor diet itu sebagai subjek. Jadi dia tuh menanyakan what pola makan, apa pola makan. Dan ini juga lack of exercise, jadi menanyakan apa kurang olahraga. Jadi pola makan dan kurang olahraga bisa menyebabkan kelebihan berat badan. Lalu yang kedua itu my brother always worries and complains about his job. Ini sama-sama verb ya. Worries maksudnya di sini khawatir, complains maksudnya mengeluh. Jadi abang saya atau saudara laki-laki saya itu khawatir dan mengeluh tentang pekerjaannya. Yang ketiga itu harm sama business dan burglaries and or vandalism. Ini ada dua subjek dan ada dua verb. Jadi maksudnya di sini rumah, homes rumah, beberapa rumah dan bisnis itu dirampok atau dirusak gitu maksudnya. Dirampok atau dirusak itu adalah verb dua-duanya. Sedangkan rumah dan bisnis adalah subjek dua-duanya. Yang terakhir itu the angry woman was screaming, cursing, and shouting. Maksudnya the angry woman, siapa dia? Who adalah jadi subjek dia. Perempuan yang marah, perempuan yang pemarah. Was screaming, cursing, and shouting. Maksudnya berteriak, mengumpat, memberi teriakan seperti itu. Semuanya sama-sama verb. Kita lanjut ke mencari detailnya, locating details. After you have identified the key ideas, the next step is understanding a sentence is to see how the details affects its meaning. Most detail either add to or change the meaning of the key ideas. Usually, they answer such questions about the subject or predicate as what, where, which, when, how, or why. Jadi cara mencari detailnya ini, jadi setelah kita belajar untuk mengidentifikasi key ideas tadi sebelumnya, jadi langkah selanjutnya itu kita memahami untuk melihat bagaimana kalimat itu, bagaimana detail dalam kalimat ini mempengaruhi makna dari kalimat itu. Jadi sebagian besar ya, detail itu bisa menambah atau mengubah arti dari key ideas-nya, gagasannya. Biasanya untuk mencarinya dapat menjawab pertanyaan tentang subjek atau predikat seperti itu, seperti apa, di mana, yang mana, kapan, bagaimana, mengapa. Seperti ini, lanjut. Sam drove his car to Toronto last week. Jadi ini maksudnya kita bisa lihat ya. Sam drove his car. Apa? Mobilnya. Di mana? To Toronto. Terus kapan? Last week. Ini juga kalimat kedua, last night I read with interest a magazine article on Sally. Maksudnya kapan? Tadi malam. Terus itu which interest? Dengan penuh minat, dengan penuh ketertarikan, maksudnya di sini.
Nah, lalu apa? A magazine article on silence. Apa yang dia baca? Itulah a magazine article on silence. As you read a sentence, be sure to notice how the details change, limit, or add to the meaning of the key ideas. Jadi, perhatikan bagaimana detailnya berubah, membatasi atau menambah arti dari ide kunci, dari kata kunci itu, dari idenya, key ideas-nya. Putuskan bagaimana bagian yang di garis bawah itu mempengaruhi key ideas-nya. Di sini kan key ideas-nya some, draft. Yang pertama, some dan draft. I read. Seperti itu ya. Lanjut, ini bisa dilihat lagi contohnya. Chemistry is really a language. A way of describing the things we see every day. Yang digaris bawahi itu location details-nya tentang hal apa, itu tentang cara menggambarkan hal yang kita lihat setiap hari. Itu the underlined words explain in what way chemistry is a language. Maksudnya kenapa gitu, maksudnya disebut kimia itu disebut sebagai bahasa. Dari ilmuwan ya, ilmuwan itu menyebut kimia itu sebagai bahasa. Ini bisa dilihat lagi selanjutnya. The scientist with the most liberal attitudes. Sama seperti yang tadi. Lanjut yang ketiga juga sama, kita lanjut aja. Reading sentence that combine ideas. Di sini membaca kalimat yang menggabungkan ide-ide. Jadi, many sentence express more than one key ideas. Banyak juga kalimat yang mengungkapkan lebih dari satu key ideas. Often a writer will combine two or more closely related ideas into one sentence. Seringkali penulis itu menggabungkan dua atau lebih ide yang terkait erat jadi satu kalimat. Kenapa? Tentu kita bertanya. Itu pertama, itu untuk memperjelas ide. Yang kedua itu untuk menekankan hubungannya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa sama pentingnya kalimat-kalimat tersebut. Some students decide to take the final exam and others choose to waiter a term paper. Itu kita lihat contohnya ini ya. Jadi di dalam kalimat ini menarik karena ada dua yang sama pentingnya, itu some students decide to take the final exam. Some students choose to write a term paper. Beberapa siswa memutuskan untuk mengikuti ujian akhir. Beberapa siswa memilih untuk menulis makalah. Seperti itu. As you read combined sentence, be sure to notice both key ideas. If you read too fast, it is easy to miss the second ideas. Jadi, jika kita membaca kalimat yang menggabungkan ide-ide, kita harus membaca kedua ide itu, jangan satu aja. Kita harus mencari semua ide-ide, dan kalau kita membaca terlalu cepat, kita akan mudah terlewatkan ide kedua itu, gagasan kedua itu. Often you can spot combine ideas by the punctuation in the sentence. Two complete ideas can be combined by yang pertama, using a semicolon. Maksudnya di sini kita dapat juga melihat ada gabungan ide di situ dengan melihat kata tanda bacanya, maksudnya. Pertama itu titik koma, yang kedua itu koma diikuti konjungsi. Kita lihat dulu yang titik koma. Some students hate maths, titik koma, others enjoy it. Maksudnya bagaimana?
beberapa kita bisa lihat beberapa murid membenci matematika, tetap yang lainnya enjoy aja, menikmati. Jadi tanda titik koma di sini kita bisa tahu some student hate maths. Itu ide pertama, others enjoy it. Itu ide kedua. Begitu juga yang kedua, television is entertaining. Itu ide pertama, it can also be educational. Itu ide kedua. Kita bisa lihat lagi yang nomor 2, using a comma followed by a conjunction. Ini bisa dilihat ya konjungsi-konjungsi koma yang mengikuti konjungsi-konjungsi yang ada di sini. John expect a good grade, koma, but di sini ya ada tandanya. Berarti John expect a good grade. Itu ide pertama, but he receive ide. Maksudnya itulah itu ide keduanya. Jadi dia dipisahkan oleh titik koma, koma dan konjungsi. Seperti itu. Semoga kalian mengerti dengan baca contoh kedua dan ketiganya. Lanjut. Kita reading sentence that relate ideas, membaca kalimat yang berhubungan dengan idenya. Masih di sini, often a reader expands a sentence by add relate but less important ideas. This relate ideas has its own noun and verb, but it expresses an incomplete thought and cannot stand by itself. Jadi penulis itu ada beberapa penulis yang menambah kalimatnya itu ada kalimat yang berhubungan dengan idenya, dengan ide yang penting. Tapi dia mempunyai kata benda dan verb tersendiri. Namun dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya kita bisa lihat jadi kita bisa lihat dalam kalimat ini ya. Because Hal forgot to check his email, he didn't attend this seminar. Di sini mereka sama-sama punya noun dan verb-nya sendiri. Because Hal di sini dan forgot. Hal forgot, he didn't attend. Di sini ya bisa dilihat di sini dan di sini dua-duanya sama, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Karena kalimatnya nanti jadi nggak selesai. Because Hal forgot to check his email. Karena Hal itu lupa untuk mengecek emailnya, gitu kan maksudnya. Nah, dia tidak menghadiri seminarnya. Jadi yang pertama itu menjelaskan yang kedua, karena dia ini karena si Hal ini tidak mengecek email, dia tidak bisa hadir ke seminarnya. Tapi kalau cuma ininya aja, karena Hal melupa mengecek emailnya, berarti kalimatnya jadi gantung. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Lalu kita bisa lihat yang kedua dan ketiga juga sama seperti itu. After we left the party. Ini maksudnya we stopped for a pizza. Bisa dilihat ya, ini juga sama. Lanjut. Jika kalian as you read sentence of this type, be sure to notice the relationship between ideas. Nanti kalian kalau ada membaca kalimat jenis ini, kita pastikan kita memperhatikan hubungan antara ide-ide yang ada yang kurang penting gitu maksudnya. Atau
punya lebih dari satu fungsi. Yang pertama, describes, fungsinya describes. Maksudnya, contohnya, my sister who is 8 years old. Maksudnya di sini dia menjelaskan ini loh kakak saya yang berumur 8 tahun, who is 8 years old. Terus yang kedua, express cause. Because I was out jogging, I miss your phone call. Jadi maksudnya di sini mengungkapkan penyebabnya. Kenapa dia nggak angkat teleponnya? Karena dia sedang jogging, keluar jogging gitu. Terus yang ketiga itu states purpose or reason. Maksudnya menyatakan tujuan atau alasannya. Lihat di garis bawahinya. So he called study for his psychology. So he could study for his psychology test. Menyatakan tujuan atau alasan kan? Jadi kenapa George skip his English class? George itu meninggalkan tidak ikut kelas bahasa Inggris karena alasannya itu dia belajar untuk ujian psikologinya. Yang keempat, describes condition or circumstance. Maksudnya menjelaskan kondisi atau keadaan. If I pass introductory psychology, I will register for child psychology. Jadi kondisi di mana jika saya itu lulus pengantar psikologi, I will register for child psychology. Gitu. Saya akan mendaftar untuk psikologi anak. Yang terakhir, expresses time relationships. Maksudnya di sini mendeskripsikan hubungan waktu. While I was waiting for the bus, I refilled my biology nuts. Maksudnya, I refilled my biology nuts kapan? While I was waiting for the bus. Saat saya menunggu bus itu. So guys, thank you for watching. Hope you understand. See you next time. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.